Belum? Sudah, Ustaz. Sudah bergabung semuanya? Jelas, Ustaz. Oke, jelas. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syariatih. Wa asana bittibai afdalur rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asmaihi wa sifatih. Asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di kajian intensif di sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita tak lupa di sore hari yang membahagiakan ini kita teguhkan diri kita sebagai abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Hingga di sore hari ini Allah Ta'ala masih mengumpulkan kita dalam kebaikan. Allah mengumpulkan kita dalam rangka menyempurnakan ketaatan dan al-ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah. Semoga keadaan ini menjadi wasilah Allah menetapkan hidayah, taufik, inayah serta maunahnya kepada kita, minad dunya ilal jannah, dari dunia sampai nanti Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Kemudian kita bersolawat dan salam semua Allah limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, kajian kita pada hari ini, pekan pertama, temanya adalah akidah dan tazkiyatun nufus ya. Nah, hari ini kita akan bahas perkara kaitannya dengan hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sebagai seorang hamba terkait dengan penglihatan Allah kepada kita, terkait dengan sikap dan perbuatan Allah terhadap kita. Maksudnya apa? Contoh kita hari ini, kita duduk di majelis ini, mungkin kita perlu memikirkan Allah ridho enggak ya? Allah memberkahi aku atau tidak ya? Hari ini Allah menjadikan duduknya hamba ini di majelis ini sebagai amal yang qabulan, amal yang diterima atau tidak ya gitu. Kadang kita harus memikirkan hal-hal yang seperti itu. Biar apa? Biar kita semakin baik. Bahkan kemudian kira-kira duduknya kita di majelis ini, kira-kira ini hati kita hati yang fokus kepada Allah tidak, khusyuk wa khudu hanya kepada Allah atau karena yang lainnya gitu ya. Duduknya kita di majelis ini hanya sekedar rutinitas atau hanya sekedar untuk mengisi waktu yang luang, atau memang ini betul-betul sebagai upaya kita, ikhtiar kita untuk merayu Allah, ikhtiar kita untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala gitu ya. Mungkin kita sering mendengar perkara tentang hal-hal yang disukai Allah. Dan kita sudah paham betul. Hal-hal yang disukai Allah tentunya hal yang berkaitan dengan seorang hamba yang dengan istiqomah menjalankan perintah Allah. Pasti Allah suka kepada hamba itu.
Sebagaimana Allah menyukai seorang hamba yang menjaga dirinya sehingga dia tidak melanggar apa-apa yang Allah larang. Gitu ya. Bahkan Allah mencintai hambanya yang perhatikan batasan-batasan Allah. Gitu ya. Gitu ya. Tentunya ini sudah sering kita bahas. Nah, kita hari ini akan coba membahas dari sisi sebaliknya. Apa sisi sebaliknya itu? Kira-kira. Ya kira-kira kalau kita sudah sering mendengar apa-apa saja yang Allah sukai, sekarang kita akan membahas kira-kira apa-apa yang Allah tidak sukai. Ya, gitu ya. Nah, kira-kira menurut para santri yang mulia, apa yang kira-kira Allah tidak sukai dalam diri kita? Mungkin secara umum mungkin kebalikannya dari konsep pertama tadi. Kalau Allah mencintai hamba yang menjalankan perintah Allah, pasti hamba membenci orang yang tidak taat menjalankan perintah Allah, gitu ya. Begitu ya. Ketika Allah mencintai hambanya yang menjaga dirinya sehingga dia tidak melanggar larangan Allah, pasti Allah tidak menyukai hambanya yang suka melanggar. Ketika Allah mencintai hambanya yang menjaga batasan-batasan Allah, apa batasan Allah itu? Misalnya cinta, Allah itu punya batasan cinta, gitu ya. Allah mencintai siapa, gitu ya. Tidak semua hambanya Allah cintai, gitu. Ada batasannya. Kebencian Allah ada hal-hal yang ini apa namanya? Hal-hal yang Allah benci, gitu ya. Dan ada batasannya, gitu ya. Gitu ya. Para santri yang mulia, selanjutnya adalah terus pembahasannya kayak apa terkait dengan hal-hal yang kira-kira yang tidak Allah suka itu seperti apa, begitu ya. Nah, kita akan mulai dari nasihat dulu ya, nasihat dari seorang ulama besar dari Mesir, dari Iskandaria. Siapa yang sering Ustadz kutip untuk pembahasan terkait dengan tema akidah dan tazkiyatun nufus? Siapa yang sering Ustadz kutip? Nama ulamanya siapa? Ibnu Athaillah Askandaria. Masya Allah, tabarakallah. Betul sekali ya. Ibnu Abdullah Sekandari. Kitabnya apa yang masyhur? Kitabnya yang terkenal apa? Al-Hikam. Al-Hikam. Ya, baik. Al-Hikam. Ya. Eh, Afan Ukhti Septi, yang cahayaku gambarnya tak ada ya. Ini tulisannya oke. Coba dicek lagi ya. Ya, baik. Jadi kita akan coba ini tulisannya reconnecting ya. Video reconnecting di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita lanjutkan ya. Kita mulai dari ini. Ketika kita buka kitab Al-Hikam ya, ada nasihat dari beliau ya. Nasihat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bagaimana nasihat beliau? Beliau mengatakan begini, kama la yuhibbul amal al-mushtaraka, kadzalika la yuhibbul qalba al-mustaraka. Al-amal al-mustaraka la yakbaluhu. Ya. Wal qalbu al-mustaraku la yakbalu alaihi, gitu ya. Ada yang bisa mengartikan? Nanti Ustaz undang, kita akan rihlah Robbani di Tawangmangu yang bisa mengartikan. Afan, untuk Ukhti Septi, mungkin cahayaku keluar dulu baru masuk lagi. Ustaz tunggu. Baik. Baik, sambil menunggu cahayaku masuk lagi, ayo coba yang hari ini hadir online. Ya, siapa yang bisa menerjemahkan tadi?
Alhamdulillah, aku udah masuk, tinggal on cam dulu. Silahkan. Oke, alhamdulillah ya. Baik. Ustadz ulang ya. Ini suara Ustadz di cahayaku maupun yang online kedengaran jelas tidak? Dengan jelas. Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Oke, baik. Oke. Ada kalimat tadi. Kama la yuhibbul amal al-mustaraka. Kadzalika la yuhibbul qalbal mustaraka. Siapa yang bisa mengartikan ini? Kama sebagaimana atau seperti la yuhibbul amal al-mustaraka, ya. Sebagaimana amal-amal yang atau hal-hal yang di situ Allah tidak suka, begitu ya. Jadi di sini para santri yang mulia, apa ya? Kita hendak membahas tentang apa sih sebenarnya hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Apa hal yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, gitu ya. Maka ada kalimat kama la yuhibbul amala mustaraka kadzalika la yuhibbul qalbal mustarak. Seperti halnya ketidaksukaan Allah pada amal yang tidak sepenuhnya untuknya, ya. Perhatikan, sebagaimana halnya ketidaksukaan Allah kepada amal yang tidak sepenuhnya untuknya, gitu ya. Kadzalika la yuhibbul la yuhibbul qalbal mustarak. Dia juga tidak menyukai hati yang juga tidak sepenuhnya tertuju padanya. Ya. Ustaz ulang. Kama la yuhibbul amal al-mustaraka. Sebagaimana atau seperti halnya ketidaksukaan Allah pada amal yang tidak sepenuhnya untuknya. Perhatikan, al-mustaraka. Al-mustaraka itu, mustar itu apa? Mustaraka itu apa? Hal yang tidak disukai, amal yang tidak la yuhibbul, amal yang tidak sepenuhnya. Mustarak itu kan dia itu difahami orang amalan yang ditujukan kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Jadi sebagaimana halnya ketidaksukaan Allah pada amal yang tidak sepenuhnya untuknya, untuk Allah, maka dia Allah juga tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya tertuju padanya Allah. Ya, gitu ya. Terus kelanjutannya al-amalul mustaraka la yakbaluhu. Amal yang tidak sepenuhnya untuknya, maka apa? La yakbaluhu. Apa? La tidak yakbaluhu diterima oleh Allah. Wal qalbu, dan hati al-mustaraka, hati yang tidak sepenuhnya untuk Allah, la yakbalu alaih. Dan maka apa yang terjadi? Hati yang tidak sepenuhnya untuk Allah, maka apa? La yakbalu alaih. Maka tidak akan Allah pedulikan. Maka dia tidak akan pedulikan itu, gitu ya. Gitu ya. Ayo coba sekarang difahami dulu kalimatnya. Baru nanti saya jelaskan. Ya. Coba yang pertama tadi gimana? Sebagaimana ketidaksukaan Allah sebentar. terhadap amal yang tidak suka. Ya. Afan, tadi Ustadz itu ya. Off cam toh? Iya. Ada Afan kepencet ya. Oke, kepencet. Ya, oke Ustadz. Jadi gini. Allah itu kan tidak menyukai amal yang tidak sepenuhnya untuk Allah. Sebagaimana Allah tidak menyukai hati yang jika beramal tidak sepenuhnya ditujukan kepada Allah. Gitu. Ini dua kalimat pertama. Allah tidak menyukai amal yang tidak sepenuhnya untuk Allah. Berarti tidak lillah. Berarti tidak ikhlas.
Gitu ya. Ya. Allah juga tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya tertuju pada Allah. Apa hati yang tidak tertuju pada Allah? Dia ibadah, tapi goyah itu tujuannya adalah bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Maka kemudian dipertegas lagi oleh Ibnu Athaillah, ya. Al-amal al-mustaraku, amal yang tidak sepenuhnya untuk Allah, la yakbaluhu. Amal yang tidak sepenuhnya untuk Allah, la yakbulu, tidak diterima. Tidak makbulan. Tidak diterima. Wal qalbul mustaraku, dan hati yang tidak sepenuhnya tertuju kepada Allah, maka apa? La yakbalu alaihi, maka Allah tidak peduli, tidak akan memperdulikannya. Gitu ya. Nah, oke. Ini baru terjemahannya. Sekarang yuk kita kupas secara singkat ya. Para santri yang mulia, dari nasihat Ibnu Athaillah menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak menyukai amal ibadah yang disertai riya dan kepura-puraan dari hati yang di dalamnya ada kecintaan dan ketergantungan kepada selain Allah. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi Allah tidak menyukai amal ibadah kita yang disertai riya dan kepura-puraan, gitu ya. Dari hati yang di dalamnya ada kecintaan dan ketergantungan kepada selain Allah. Jika kondisi amal kita seperti itu, jika kondisi hati kita seperti itu, apa yang terjadi? Maka rasa cinta, kecenderungan, gitu ya, dengan hati, maka itu sangat tidak mungkin tertuju kepada Allah, mustahil tertuju kepada Allah. Kan manusia cuma memiliki satu hati. Santri, dengarkah suara Ustadz? Panjenengan memiliki berapa hati? Satu. Iya, itu ya. Kadang hati yang satu ini dia nggak bisa mencintai sesuatu itu lebih dari satu. Betul tidak? Kalau dia mencintai sesuatu, kemudian dia merasa tidak cukup cintanya di situ, dia nggak bisa mencintai yang lain dengan bersamaan, pasti dia akan meninggalkan cinta yang lama dan akan menuju cinta yang baru. Betul. Apalagi Mbak Esna ini. Sayangnya di mood ya. Gitu ya. Baik ya. Jadi hati kita itu cuma satu. Kalau cuma satu kan dan menyimpan cinta itu juga cuma satu. Kita tidak bisa mencintai lebih dari satu kemudian taruh di tempat yang sama. Kalau misalnya kita mencintai satu hal menjadi satu, kemudian dia ingin mencintai yang lainnya, pasti cinta yang lainnya itu cinta yang salah, cinta yang terlarang. Betul tidak? Ya. Jadi kita itu manusia hanya memiliki satu hati. Tidak mungkin di dalam satu hati berkumpul dua hal yang saling bertentangan secara bersamaan. Begitu. Atau hal yang tidak bertentangan tapi sama gitu bisa. Ya, bersamaan gitu. Contoh misalnya, seorang itu nggak mungkin dalam hatinya cinta kepada Allah bercampur dengan cinta kepada selain Allah. Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Tidak bisa gitu. Kan ada lagunya. Gimana? Lagunya gimana? Nasibnya gimana? Yang judulnya Di Antara Dua Cinta. Nggak tahu, Di Antara Dua Cinta itu loh.
Oh ya, ya deh. Eh, ya, ya gini, lagunya gini, liriknya ya. Jadi ini mungkin deh, ini lagu nasyid lama gitu ya. Jadi gini, sampai begini. Ini dalam nasyid ini membahas tentang bagaimana hati yang di antara dua cinta, antara cinta dunia atau cinta kepada Allah, cinta kepada kemuliaan atau cinta kepada nafsu, begitu, gitu ya. Jadi di situ rapnya adalah di situ ada kalimat Tuhan ceraikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku, karena di situ tidak ku mampu mengumpul dua cinta, gitu ya. Jadi dalam hati tidak bisa seorang itu mencintai Allah sekaligus mencintai dunia, nggak bisa. Kalau dia mencintai Allah maka dia tidak mencintai dunia. Kalau dia mencintai dunia maka dia tidak akan mencintai Allah, gitu ya. Begitu. Maka kembali kepada soal tadi, karena apa ya? Karena kita itu memiliki hati yang satu, nah, cuma satu, maka apa yang terjadi? Ya, berarti kita harus fokus kepada cinta yang hakiki, cinta yang paripurna, yaitu cinta kepada Allah. Nah, Allah. itu gimana tatat gitu ya, gitu ya. Maka kita mulai dari Al-Quran ya. Ada keterangan dari keterangan dalam Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 4. Di situ Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi." Tadi di mukadimah Ustaz baca ya. Allah marhamna bil Quran. Allah sekali-kali tidak, gitu ya. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya, gitu. Qalbaini, nggak bisa, dia itu punya dua hati, gitu ya. Ya. Makanya kenapa kalau kita itu sudah memilih jalan ini, gitu ya, berarti kita memang harus sepenuhnya di jalan ini. Kalau dia memilih jalan ini, tapi juga masih memikirkan jalan-jalan yang lain, misalnya dia memilih jalannya Allah, ya, sebagaimana jalan lurus yang Rasulullah jelaskan kepada kita ketika Rasulullah menggambar apa? Garis lurus, kemudian Rasulullah bersabda, hada sabilillah. Ini jalannya Allah. Ini jalannya Allah, gitu ya. Kemudian Nabi membuat garis menyimpang di kanan kirinya garis lurus tadi dan mengatakan hadhihi subul. Ini jalan-jalan yang lain. Ketika seorang itu sudah berada di sabilillah, maka dia tidak bisa ke subul, jalan yang lain. Kalau dia udah ke subul, maka dia susah untuk masuk ke sabilillah. Jadi gitu ya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis Ahmad ya, beliau menegaskan gini, ya inna akhwafa ma khafu alaikum syirku asghar. Sungguhnya yang paling kukhawatirkan yang akan menimpa kalian adalah asyirkul asghar. Sungguhnya yang paling kukhawatirkan adalah yang menunjukkan adalah syirik asghar. Asghar itu apa? Ya, asghar itu ya asghar itu kecil, gitu ya. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik asghar itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ya, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullahu azza wa jal yaumal qiyamati idza juziyan nas, gitu ya. Allah Ta'ala berkata ya, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juziyal nas. Ya. Allah Ta'ala berkata kepada mereka yang berriya pada hari kiamat ketika manusia mendapatkan balasan atas amalan mereka, gitu ya. Jadi dalam hal ini kemurnian hati kita
yang kita tujukan sepenuhnya kepada Allah menjadi titik krusial diterimanya hati kita. Difokuskannya amal kita untuk Allah, ya, amal kita untuk Allah itu menjadi titik krusial diterimanya amal kita. Gitu ya. Maka berarti berikutnya apa yang kita lakukan ya? Kita harus fokus kepada apa? Bagaimana amal itu diterima? Bagaimana amal itu diterima? Maka kalau pengen amal itu diterima, diawali dengan bagaimana kita beramal dengan amalan yang bersih. Amalan yang bersih. Bukankah sangat jelas Allah tidak akan menerima, Allah tidak akan beri pahala kepada siapa? Kepada orang beramal. Yang amal itu tidak sepenuhnya, karena yang tidak sepenuhnya untuk Allah. Amal yang di dalamnya tidak ada keikhlasan untuk Allah. Ya. Artinya di sini ada dengan ketidaksukaan Allah terhadap hati yang ketika dia beramal, hatinya tidak sepenuhnya ditujukan kepada Allah. Maka tidak akan diterima, maka tidak akan ada balasan, ya. Maka Allah tidak ridho, begitu ya. Ya, maka Allah tidak ridho, gitu ya. Coba sekarang dibuka, ya, ayo dibuka surat At-Taubah ayat 105. Semua buka At-Taubah ayat 105. Salah satu membaca, yang lainnya menyimak. Awalnya wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, itu awalnya, ya. Surat Taubah ayat 105. Atau ayat 105 Ustaz. Ya. Ayo silakan dibaca. Yang sudah ketemu langsung baca boleh. Ya, tafadhol. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasatuwadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Perhatikan ya. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa ya amal kita itu disaksikan Allah, disaksikan Rasulullah dan orang-orang mukmin. Gitu ya. Dan Allah Ta'ala yang mengetahui gaib dan nyata nanti akan memberitakan gitu ya. Jadi amal-amal kita itu nanti akan diberitakan kepada kita. Dia Allah akan beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Gitu. Maka ketika kita apa yang kita inginkan? Ya kita pengennya kalau beramal yang bersih. Dengan hati yang bersih, dengan amal yang tertuju benar kepada Allah semata. Tidak kita tujukan kepada yang lainnya. Amal kita tujukan kepada Allah, hati sepenuhnya tertuju juga kepada Allah. Gitu. Seperti sekarang ini kita duduk di majelis ini, kita bisa bercermin kepada diri kita. Kita tengok hati kita ini sepenuhnya tertuju kepada Allah atau tidak.
Amal kita hari ini kita tujukan kepada Allah atau tidak? Hanya sekedar ikutan-ikutan, atau hanya sekedar karena ingin menemenin sahabat kita, atau hanya sekedar untuk menunggu waktu untuk pulang ke bosnya masing-masing, atau memang duduknya kita di majelis ini kita benar-benar sepenuhnya hati kita sepenuhnya tertuju kepada Allah, amal kita tujukan sepenuhnya juga kepada Allah. Kenapa begitu? Karena barang siapa yang hari ini beramal, tapi amalan kan duduk di majelis ilmu itu amalan dunia atau amalan akhirat? Akhirat. Amal akhirat. Ya. Ibadah sholat itu amalan dunia apa amalan akhirat? Akhirat. Iya. Maka jika kita beramal amalan akhirat, tapi kok kemudian itu ditujukan untuk dunia, maka dia benar-benar tidak akan mendapatkan bagian di kampung akhirat nanti. Gitu. Karena Allah sudah akan memberikan ya dengan sempurna di dunia, sedangkan di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Gitu ya. Kok bisa begitu, Ustaz? Apakah ada ayatnya? Ada. Ya, kira-kira ada yang tahu surat apa, ayat berapa? Surat Hud. Surat apa? Surat Hud. Ya, ayo dibaca. Surat Hud ya dibaca. Ya. Ayatnya 15 dan 16. Ayo. Iya, sudah. Mangkana yuridul hayatad dunya, itu awalnya ya. Ayat 15 sampai 16 ya Ustaz? Ya, ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma bil Quran. Para santri yang mulia, kita sekarang udah jelas nih ya. Jadi kalau kita beramal yang tidak ditujukan kepada Allah, berarti amal kita untuk dunia. Ketika kita beramal hati kita sepenuhnya tidak untuk Allah, berarti kita menghendaki hati kita itu untuk selain kepada Allah, yang tidak lain untuk kepentingan dunia kita.
Gitu ya. Nah, ketika kita melakukan hal seperti itu, apa yang terjadi? Ya, pasti Allah akan berikan balasan dengan sempurna di dunia ini. Tetapi di kamu akhirat mereka tidak mendapatkan bagian apapun. Gitu ya. Contoh misalnya, ketika seorang setiap hari sholat sunnah, misalnya sholat duha, gitu ya. Dia berniat berdoa agar apa? Rezekinya banyak, proyeknya lancar, begitu ya, dan sebagainya. Nah, ketika ini terjadi, maka Allah akan kasih sebagaimana yang dia minta terkait dengan perkara dunia itu. Kemudian Allah akan berikan balasan dengan sempurna. Namun, di kamu akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Di kamu akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Para santri yang mulia, coba kita perhatikan ini ya. Ada sebuah hadis ya. Hadis Nabi yang cukup jelas bagi kita ya. Kalau tadi ayatnya ya, surat apa tadi? Surat Hud 15, Ayat 15, 16. 15 sampai 16 ya. 16. 15 sampai 16. Nah, ada hadis Nabi yang menjelaskan salah semisal ya tentang hal itu. Ketika Rasulullah SAW bersabda gini, mulai dari ayat Bashir, sampaikanlah kabar gembira hadhil ummah, kepada umat. Ya, Bashir hadhil ummata bis sana'i warif'ah waddin wan nashr, gitu ya. Wattamkini fil ard faman amila minhum amal al akhirati lid dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib. Sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini yang dengan keluhurannya, dengan kedudukannya yang tinggi, dengan keunggulan umat ini, dengan agama ini, dengan pertolongan ini, dengan kekuasaan di muka bumi. Gitu ya. Barang siapa, faman amila minhum amal al-akhirati lid dunya, barang siapa di antara mereka melakukan amal-amal akhirat lid dunya, tapi amal akhirat ditujukan untuk apa? Untuk dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasib. Maka dia di kampung akhirat tidak akan bagian sedikit pun. Gitu. Ini semisal dengan penjelasan Allah dalam firman-Nya surat Hud 15 sampai 16 tadi, gitu ya. Ini yang perlu kita perhatikan, biar apa-apa yang harus kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan, gerak hati yang kita tujukan itu tidak salah. Bagaimana biar tidak salah? Maka tadi kita harus memulai dari hati yang kita membuka hati kita. Bagaimana hati kita bersih sehingga amal kita juga amal yang bersih. Bagaimana memulainya? Ya, memulainya dengan hati yang jernih. Gitu ya. Bagaimana sih hati yang jernih itu ya? Yang namanya jernih itu gimana? Kalau dilihat seperti air, danau yang jernih, kita bisa melihat apa? Kita bisa melihat apa yang di dalam. Hati yang jernih juga terlihat di dalamnya itu. Gitu ya. Gitu ya. Terlihat apa? Terlihat ya bahwa hatinya itu dia tidak akan terbagi kepada selain Allah. Gitu ya. Kenapa coba? Karena Allah itu berpaling hati yang terbagi. Allah berpaling dari hati yang terbagi. Hati yang terbagi itu bagaimana? Ya hati yang masih menggantungkan cinta, harapan, dan ketergantungan kepada selain Allah. Kenapa? Karena ibadah yang diterima, hati yang didekati oleh Allah adalah yang sepenuhnya bersih. Bagaimana hati yang sepenuhnya bersih? Ya hati yang dimana seluruh niat, seluruh cinta, dan seluruh orientasi ya atau tujuan hidup hanya ditujukan kepada Allah tanpa ada unsur kemusyrikan sedikit pun, gitu ya. Kan itu. Maka
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ya, gitu ya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, kemudian Tabrani dan juga Imam Baihaqi, dan ini adalah sahih gitu ya. Ketika apa? Ketika Rasulullah bersabda, ayyun nas afdalu gitu ya. Ayyun nas afdalu. Siapa manusia yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, ya, kullu majmumil qalbi, ya, sudukil lisan, gitu. Rasul menjawab, sebaik manusia adalah manusia yang bersih hatinya, kemudian selalu benar atau jujur lisannya. Suduki, ya, jadi sidik lisannya. Majmum al-qalbi, begitu. Itu disebut dengan ayyun nas afdalu, ya. Manusia yang paling afdal, yang paling utama, yaitu manusia yang tadi bersih hatinya, kemudian yang kedua tadi apa? Benar atau jujur lisannya, gitu ya. Kemudian para sahabat berkata, para sahabat bertanya gini, ya Rasulullah, mengenai jujur atau benar lisan kami sudah tahu. Ya, tapi apakah yang dimaksud dengan majmumul qalbi? Apa yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Gitu ya. Maka Rasulullah menjawab, ya, Rasulullah bersabda, yaitu seseorang yang bertakwa dan bersih, yang tidak terdapat dosa pada dirinya, tidak zalim, tidak hasad atau dengki iri, dan juga tidak melakukan perkara-perkara keburukan. Nah, gitu. Sampai akhirnya kita mendapatkan penjelasan dari Allah itu dalam surat Asy-Syu'ara 88 sampai 89 yang sangat masyhur itu dan sering kita dengar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu pada hari di mana mal, ya, harta, wala banun, dan anak-anak itu apa? La yanfa'u, tidak bermanfaat, tidak berguna. Illa man atallah, kecuali mereka yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Ya, gitu ya. Jadi hati yang bersih, sebenarnya dalam hal ini berarti konteks hati yang bersih itu apa? Ya tadi ini konsep ini tidak tertuju kepada konsep tentang kita harus tidak, misalnya hati yang bersih, kita tidak berprasangka baik, kita tidak berprasangka buruk kepada sesamanya. Ini yang kita bahas sekarang hubungan diri kita dengan Allah, bukan diri kita dengan makhluk. Gitu ya. Jadi hubungan kita dengan Allah, gitu ya, yang kita bahas ini, gitu kan. Nah, dari sini para santri yang mulia, kita semakin semakin mengerti, gitu ya. Kalau misalnya kita tidak fokus kepada memperhatikan hati dan amal kita ketika melaksanakan apa yang Allah perintahkan, nanti akan sia-sia. La yakbaluhu amal, tidak akan diterima apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita usahakan, tidak akan diterima oleh Allah, gitu ya. Gitu. Sampai mungkin panjenengan pernah dengar ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Ketika beliau itu ini terkait dengan konsep keutamaan ikhlas, ya, kemudian terkait dengan keagungan Allah serta pahala yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepada hambanya yang beramal dengan amalan ikhlas, kepada hamba yang hatinya tertuju hanya kepada Allah, begitu. Sampai-sampai Sayyidina Bakar berdoa, ya Allah, gitu, Allahumma anta alamu minni binafsi, wa ana alamu binafsi minhum, gitu. Sampai gitu.
Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnuna waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun gitu. Sama gitu. Napa niku? Sinten ingkang sampun hafal nih? Ada? Ada yang sudah pernah dengar doanya? Ini doanya siapa tadi? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Gini. Allahumma anta alamu minni binafsi. Ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Gitu. Beliau Abu Bakar mengawali doanya dengan kalimat ini. Allahumma anta alamu minni binafsi. Ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Wa ana alamu binafsi minhum. Dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Gitu. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Ini terkait dengan ini ya. Seseorang itu akan awalnya tidak tumbuh riya, kemudian tiba-tiba ketika dipuji akan tumbuh Iya. riya. Ini jadi begitu. Awalnya tidak riya, kemudian dipuji tumbuh riya. Maka Sayyidina Abu Bakar bilang apa tadi? Wa anna a'lamu binafsi minhum, gitu ya. Aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku, gitu. Ya. Maka kemudian Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang telah mereka sangkakan. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampuni aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku. Wala yu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Begitu. Para santri yang mulia, kesimpulannya bahwa ada titik krusial namanya. Berarti titik krusial itu titik yang kondisi yang sangat genting, gitu ya, terkait dengan hubungan antara kita sebagai seorang hamba dengan Allah. Yang ini harus kita perhatikan, bahwa sungguhnya Allah itu kan maha gaib, gitu ya. Tapi Allah mengetahui semua gerak hati kita, gerak zahir kita. Allah mengetahui keadaan kita di masa lalu. Allah maha teliti keadaan kita sekarang. Allah maha mengetahui masa depan kita. Allah yang menggenggam jiwa kita, dan Allah mengetahui bagaimana keadaan kita di masa-masa yang akan datang. Maka ketika kemudian hari ini kita beribadah, beramal, gitu ya, kemudian kita tidak menghiraukan bagaimana amal kita itu kita lakukan, kita tidak memperhatikan bagaimana hati kita saat kita beramal, gitu ya, maka sungguh yang ada adalah kerugian terhadap apa yang telah kita lakukan. Maka Allah memerintahkan kepada kita, perhatikanlah hati kita. Karena hati kita itu adalah satu yang di situ tidak berongga, yang tidak bisa berisi lebih dari satu, gitu ya. Maka kalau kita beribadah dan kita tujukan hanya kepada Allah, maka itu masuk perkara yang Allah sukai. Dan Allah tidak menyukai amal yang tidak sepenuhnya untuk Allah. Allah tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya tertuju kepada Allah. Kesimpulan pertama itu. Kesimpulan kedua, hal penting yang wajib kita kita pahami sekarang adalah memperhatikan bagaimana kondisi kita saat kita menjalankan perintah Allah, saat kita kita memperhatikan
Bagaimana hati kita, ya, bagaimana amal kita ketika kita sedang menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, maksudnya memperhatikan ini apa gitu ya. Kita mengawali dengan terus-menerus namanya tajdid an-niyah, memperbarui niat. Tajdid an-niyah, memperbarui niat lagi. Tajdid an-niyah, memperbarui niat lagi. Biar niat kita itu benar-benar ditujukan kepada Allah. Karena Allah tidak menyukai dan tidak akan menerima ibadah kita yang niatnya tidak untuk Allah. Gitu ya. Maka sekali lagi alangkah ruginya kita sudah bersusah payah, sudah capek-capeknya luar biasa, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali apa? Kecuali capek itu. Ketika apa? Amal kita tidak kita tunjukkan, tidak kita sepenuhnya untuk Allah. Hati kita tidak sepenuhnya kita tujukan kepada Allah Ta'ala. Baik, para santri yang mulia, mungkin begitu dua kesimpulan penting yang nanti perlu pengen catat dan sama-sama Ustadz dan panjenengan memahami biar hidup kita semakin berkualitas, biar hubungan kita kepada Allah juga semakin berkualitas. Kita itu dengan doa ini nanti buat kita bersama, tapi ada doa khusus nanti buat Ibu Rina ya, yang insya Allah segera pulang ke Indonesia dan tanggal 9 nanti akan melakukan ibadah safar ke Haramain untuk melakukan ibadah umrah ya. Baik, kita berdoa dulu kepada Allah untuk kita semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik laha fi safarihi wa a'idhu ila ahlihi saliman ghaniman. Allahumma barik laha fi safarihi wa'idha ila ahlihi saliman ghaniman. Allahumma barik laha fi safarihi wa'idha ila ahli saliman ghaniman. Ya Allah, berkailah untuk Bu Rina dalam perjalanannya dan kembalikan ia kepada keluarganya dalam keadaan selamat dan dalam Allahumma taqabbal minhu waj'al Allahumma taqabbal minha waj'al umrataha mabrurah. Allahumma taqabbal minha waj'al umrataha mabrurah. Allahumma taqabbal minha waj'al umrataha mabrurah. Ya Allah, terimalah ibadahnya dan jadikanlah ibadah umrahnya umrah yang mabrur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك والشكر وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian untuk kajian kita pada sore hari ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Wa afu minkum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz.